Haleluya, puji Tuhan. Saya selalu ucapkan selamat malam bagi kita semua yang hadir. Sungguh Tuhan Yesus baik, amin. Dia Allah yang sangat baik. Dia masih menginginkan kita boleh beribadah, itu semua karena kebaikan Tuhan. Mari saudara, kita nyatakan, kita berikan setiap pujian kita, penyembahan kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segala hormat pujian hanya bagimu Tuhan. Segala hormat pujian hanya untukmu Tuhan. Kami mau berikan hanya untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja damai yang turun ke dunia. Selamatkan manusia. Oh Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan hanya bagimu. Bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu
layak disembah, Kau yang layak dimuliakan. Engkau Allah yang hidup. Haleluya, haleluya. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan, dipuji disanjung Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sudah hadir di tengah kami dan Engkau siap memberkati kehidupan kami Tuhan. Kami mau terus memuji, memuliakan Engkau dengan segenap hati, dengan segenap pikiran kami, dengan segenap hidup kami. Semuanya untuk Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sama-sama saya undang berdiri. Kita akan terus memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, dari setiap suku dan bangsa berdiri di hadapan Bapa Anak Domba. Satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian, pujian dan kekuatan dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Sama-sama kita katakan, tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, dari setiap suku dan bangsa berdiri di hadapan Bapa Anak Domba. Satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian, pujian dan kekuatan dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari kita sambut Sang Raja, mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puja namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puja namanya. Mari kita sambut Sang Raja, mari kita sambut Sang Raja, mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia,
Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, haleluya. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, 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 mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara silakan duduk kembali. Mari kita siapkan korban persembahan kita. Kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus menyembah Engkau. Kami mau terus memuji Engkau. Sebab Engkau Allah yang layak kami sembah dan puji malam hari ini. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan
sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, Sang Raja, sembah dan puji, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, Sang Raja, sembah dan puji, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Turunkan tangan saudara, jangan biarkan mulut saudara diam. Mari kita sembah Yesus, mari kita puji Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Besar, ajaib, kasih-Mu limpah atas kami. Kami orang berdosa, Engkau selamatkan kami. Engkau lahir di dunia menderita, menjadi hina, supaya kami yang menderita dan hina ini mendapat kelepasan dan dimuliakan di dalam Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Layakkan kami sebentar menyambut firman-Mu Tuhan. Kami tidak mau kehilangan berkat malam hari ini Tuhan. Urapi kami semua mulai dari hamba-Mu sebagai pemberita firman dan seluruh jemaat yang menyambutnya tanpa terkecuali. Semua boleh menikmati Tuhan, semua boleh menikmati Roh Kudus, semua menikmati berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua berkata amin. Puji Tuhan. Selamat malam untuk kita semua. Dan kita sudah ada di bulan Natal. Dan ini adalah ibadah pranatal yang ketiga ya. Puji Tuhan. Senang sekali malam hari ini, meskipun hari-hari ini cuaca buruk, tetapi malam ini kita bisa beribadah dengan cuaca yang baik. Oke, mari kita buka Alkitab kita. Saudara-saudara, Kitab Ibrani pasal 3 ayat 14. Kitab Ibrani pasal 3 ayat 14. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Ibrani 3 ayat 14. 2, 3.
Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Saya beri tema khotbah malam hari ini, Natal dan kuat menghadapi tantangan hidup. Natal tak akan ada arti apa-apa jika Natal tidak mendatangkan kekuatan baru kepada kita. Amin. Natal tak akan ada maknanya jika Natal tidak memberikan sesuatu yang baru kepada kita. Oke, kita mau belajar dulu saudara-saudara. Yang pertama, arti tantangan. Ya, jadi temanya Natal dan kuat menghadapi tantangan hidup. Tantangan itu berasal dari kata tantang. Tantang itu menantang, tantang. Jadi mengajak berkelahi, mengajak bertanding, mengajak berperang. Ya. Jadi tantangan itu artinya kita mengajak berkelahi, berperang melawan musuh. Kita tidak diam. Kita bukan cari gara-gara, ya. Ini musuh di sini bukan musuh manusia. Nah, ngomong-ngomong tentang tantangan, musuh yang mengajak berperang, mengajak berkelahi, mengajak bertarung dengan kita, itu bisa dari dalam, tapi juga bisa dari luar. Jadi musuh yang paling berat itu adalah diri sendiri dari dalam. Ya, saudara-saudara, musuh dari luar itu godaan dari setan, godaan modernisasi. Nanti saya akan jelaskan lebih jauh. Tapi saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, tantangan itu juga bisa dalam bentuk fisik. One by one misalnya, saudara-saudara. Tapi non fisik, kita tidak melihat. Kita tidak tahu musuh kita siapa. Bentuknya bagaimana, warnanya bagaimana, gayanya bagaimana, kita tidak tahu. Jadi tantangan kita itu bisa dalam bentuk fisik, tapi juga tantangan kita bisa dalam bentuk non fisik. Nah, sekarang kita mau belajar bagian yang kedua, tantangan orang Kristen. Efesus pasal 6, Efesus pasal 6 ayat 12. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Jadi fisik bisa kelihatan, saudara, ada tubuhnya. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Pertama, saudara, tantangan orang Kristen itu melawan iblis, ya. Melawan iblis secara langsung. Jadi misalnya saudara sama-sama buka toko, ada persaingan tidak sehat. Lawan saudara itu dia pakai okultisme, pakai dukun, pakai setan, ya. Dia mengirimkan panah-panah api si jahat, mengganggu, menyerang iman, keyakinan saudara. Nah, itu secara langsung, ya. Atau ada orang jadi gila sebab dirasuk setan, tapi ada orang gila sebab kurang gizi. Ada orang gila sebab mewarisi turunannya orang gila. Ya, saudara-saudara. Tapi ada orang gila juga atau berkepribadian ganda sebab saudara-saudara, kalau saudara perhatikan pikirannya itu tidak konsentrasi, pikirannya dikacaukan. Ya, artinya misalnya belajar ilmu-ilmu dan lain sebagainya. Jadi banyak hal saudara-saudara. Tetapi kalau saudara perhatikan, yang pertama, kita ini menghadapi iblis. Dan iblis di hari-hari yang terakhir, ini akhir zaman. Jadi setelah itu iblis tidak bisa menggoda manusia.
Jadi ini bukan kita hanya menghadapi kakaknya iblis, orang tuanya iblis, bukan hanya melawan mbahnya iblis, tapi semua kekuatan-kekuatan iblis itu bekerja merongrong iman keyakinan kita. Ya. Dan yang kedua, kita melawan keduniawian, modernisasi. Jadi gara-gara modern sekarang ini, saudara-saudara, banyak orang menghadapi tantangan. Misalnya, terikat dengan game. Ya, saudara-saudara, semua sebab online, saudara terikat dengan judi online. Saudara akhirnya terjadi perselingkuhan online. Atau kalau saudara perhatikan, saudara terikat dengan pornografi, sebab semua dengan online. Jadi melawan modernisasi. Kemodernan ini berguna bagi kita. Komputer berguna bagi kita. HP berguna bagi kita. Tapi kalau kita tidak berhati-hati, ya HP bisa merusak iman keyakinan kita. Ya, saudara-saudara, yang ketiga, kita melawan kebodohan dan kemiskinan. Saudara perhatikan saya, kebodohan itu menciptakan kemiskinan dan biasanya kemiskinan menciptakan kejahatan. So, orang bodoh tidak bisa bersaing, akhirnya dia miskin. Nah, sebab dia miskin, dia tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhannya, dia bisa jahat. Ya. Kita dihebohkan dengan beberapa hari ini seorang ibu membunuh anak-anaknya, ya saudara-saudara. Dan ada yang lain lagi, alasannya sebab tidak ada yang mau dimakan, miskin di masa krisis seperti ini, ya. Jadi orang bisa jahat, ya, kalau tidak ada yang dimakan. Ya. Orang bisa berbohong sebab demi makan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara perhatikan, jadi kita melawan iblis, melawan modernisasi, tapi kita juga melawan kebodohan. Ya. Makanya saudara-saudara, kalau saudara punya anak, mending saudara tidak punya rumah, tapi anak saudara bisa punya pendidikan yang baik. Kemungkinan nanti saudara bisa beli rumah sebab anak saudara berpendidikan dengan baik. Atau sebaliknya, sekarang saudara tidak kaya, tapi saudara bisa bikin kaya anak saudara dengan pendidikan-pendidikan yang memadai, yang bisa bersaing di zaman modern sekarang ini. Supaya apa? Supaya anak saudara bisa bekerja dan sekarang orang lapangan cari kerja itu ditanya IP-nya, lulusan apa. Nah saudara-saudara, jadi kalau saudara perhatikan, kita sedang menghadapi itu semua. Zaman dulu orang ijazah SD mewarisi toko orang tuanya, dia bisa melanjutkan tokonya. Tapi zaman sekarang persaingan begitu ketat dan sekarang order barang, bayar, harus online, harus komputer. Dan kalau saudara perhatikan, dituntut untuk cerdas, untuk smart, ya. Jadi saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, nah tantangan orang Kristen, musuh orang Kristen yang suka mengganggu orang Kristen itu iblis, modernisasi. Kenapa? Sampai ada istilah perempuan eksperimen. Orang baik-baik, tapi akhirnya dia menjual diri, saudara-saudara. Sebab apa? Dia menuntut HP harus yang mahal. Dia harus punya barang-barang mewah, tas yang mahal, ya, dan baju yang mahal. Tapi dia tidak bisa membeli. Akhirnya dia menjual diri, saudara-saudara, supaya mendapat semua itu. Kenapa? Lelaki, ya, entah keluarga kita misalnya, akhirnya jadi homo. Dia jadi korban. Kenapa? So dia kepingin punya HP baik. Dan lawan homonya itu dia belanjain, beli HP yang mahal, dia kasih sepatu yang mahal, dia kasih baju yang mahal. Akhirnya dia harus korban diri.
akhirnya dia terjerat dalam dosa homoseksual. Ya. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, tapi tantangan orang Kristen itu artinya kita digoyang, ya. Jadi kayak buah di pohon itu belum matang, saudara. Tapi digoyang, kena badai, kena angin. Akhirnya buah yang belum waktunya jatuh, dia jatuh. Akhirnya tidak bisa dimakan. Jadi saudara-saudara, jangan sampai kekristenan kita itu kita tidak bisa menikmati hasil. Kita tidak bisa menikmati buah iman kita. Kenapa? So kena tantangan, tergoyang, rontok semua. Keyakinan kita rontok, kesetiaan kita ke gereja rontok, baca Alkitabnya, doanya rontok. So kena goncangan-goncangan. Tapi kalau Tuhan menguji kita, digoyang supaya next level, naik tingkat. Tapi kalau iblis goyang kita, supaya kita murtad, supaya iman kita gugur. Oke, bagian yang berikut, Natal dan tantangan. Kita buka Lukas pasal 1, Injil Lukas pasal 1, 26 sampai 31. Lukas pasal 1, 26 sampai 31. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Shalom," kira-kira begitu, "Shalom, salam. Hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Saudara baca ayat ini, ketika Maria mendapat berita dari malaikat, Maria menghadapi tantangan. Maria ini harus menghadapi kenyataan. Maria ini harus menerima kenyataan yang dia kan masih bertunangan, dia masih virgin, perawan. Tapi dia harus hamil di luar nikah. Apa kata orang? Apalagi tradisi zaman dulu itu orang kalau hamil di luar nikah, itu bisa semua orang ya tidak suka dengan orang ini dan bisa dihukum. Itu dianggap sebagai aib, ya saudara-saudara. Tapi kalau saudara perhatikan, Maria menghadapi tantangan, rasa tidak dapat menerima kenyataan ini. Seringkali hidup itu demikian, saudara-saudara. Kenapa aku kerja begini? Kenapa aku kerja bosku begini? Kenapa aku menikah suamiku begini, istriku begini? Kenapa aku punya anakku begini? Dan bukan orang lain, bisa-bisa kita menepuk dada kita. Kenapa aku menjadi seperti aku? Aku kenapa tidak seperti orang lain? Kenapa aku harus menderita seperti ini? Kenapa aku harus... Rasanya kita tidak bisa menerima, ya, tidak bisa menerima kenyataan itu. Sebab Alkitab katakan Tuhan itu bekerja bersama-sama dengan kita mendatangkan kebaikan. Tuhan izinkan A, Tuhan izinkan B, Tuhan izinkan terjadi ini, terjadi itu untuk kebaikan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, coba kita baca Matius pasal 1 ayat 20. Injil Matius pasal 1 ayat 20. Matius pasal 1 ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan, ayat 19 saja supaya saudara ngerti pertimbangannya apa. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam.
Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi Yusuf menghadapi tantangan. Tantangan Yusuf ini apa, saudara-saudara? Hampir-hampir dia mau ceraikan si Maria ini. Ketika didengar dari malaikat bahwa Maria akan mengandung. Aduh, saya kan belum menikah. Kan malu saya. Bahkan dia punya niatan menceraikan secara diam-diam supaya jangan mempermalukan Maria. Itu tantangan bagi dia. Suka-suka kita ini mengalami, aku enggak mau, dilema ini. Aku enggak mau mengalami semua ini. Tapi ini semua terjadi. Itu tantangan bagi kita. Nah, kalau kita enggak bertahan, kena tantangan begitu, akhirnya percuma ikut Tuhan. Percuma percaya Tuhan. Di mana keadilan Tuhan? Mengapa semua ini terjadi? Saudara hanya bertanya kepada rumput yang bergoyang. Hidup saudara makin tergoyang-goyang. Matius pasal 2, coba lihat. Matius pasal 2 ayat 16. Injil Matius pasal 2, 16 sampai 18. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Kalau saudara perhatikan, Maria tadi menghadapi tantangan sebagai seorang perawan, belum menikah, tahu-tahu hamil, gimana? Yusuf sebagai tantangan sampai dia sudah mau menceraikannya, dia dilema, ya, kayak istilahnya dimakan mama mati, tidak dimakan papa mati. Nah, kayak makan buah si malakama. Kalau saudara perhatikan, Maria menghadapi, Yusuf menghadapi. Nah, sekarang setelah Maria dan Yusuf, saudara-saudara, bertahan, ya, tidak kalah dengan tantangan tadi, ya, tetap dia ambil Maria sebagai istrinya, saudara-saudara, lahirlah Yesus, sang juru selamat manusia. Tapi sekarang Raja Herodes mau membunuh Yesus. Tadi secara pribadi Maria, Yusuf. Tapi sekarang Maria dan Yusuf. Nah, seringkali kita ini belum menikah, sudah banyak masalah. Ada masalah, ada tantangan, ada godaan. Tapi saudara berpikir, nanti kalau menikah, saya mau bertahan saja sampai menikah. Pasti selesai. Tapi nyatanya waktu sudah menikah, tantangan pun masih datang. Tantangan masih datang, saudara-saudara. Ini persoalannya, saudara-saudara, bayi Yesus mau dibunuh oleh Raja Herodes. Nah, kalau saudara perhatikan dari 3 contoh tadi, kata utama dan yang terutama dalam berita Natal adalah jangan takut. Amin. Coba saudara sentuh kanan kirinya. Jangan takut. Apapun yang terjadi, tantangan demi tantangan yang terjadi, saudara jangan takut. Makanya berita Natal, jangan takut. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Artinya kalau saudara takut, kalau saudara menyerah, kalau saudara mundur, ya saudara berarti kalah terhadap tantangan itu. Tadi kan saya katakan tantang itu berperang, melawan, ya, bergumul. Ya saudara harus hadapi. Ya saudara-saudara. Jadi kalau saudara perhatikan, tapi kalau ada firman jangan takut, ya, Allah beserta dengan kita. Amin. Makanya nama Yesus itu juga disebut sebagai Immanuel. God with you. Allah
besertamu. Immanuel, Allah tinggal di antaramu. Allah bereskenosen, ya, Allah bertabernakel di antara kita. Jadi Allah yang kaya, mulia, agung, besar, jauh di sorga sana yang tak terhampiri oleh manusia. Sekarang turun ke dunia, dia tinggal di antara kita. Dia mau bela kita, dia mau hibur kita, dia mau tolong kita. Sebab dia tahu kita ini lemah, kita ini orang berdosa. Jadi saudara-saudara, kalau saudara perhatikan kata utama dan yang terutama dalam berita Natal, jangan takut. Sekarang nomor 4, coba kita lihat arti kuat. Kolose pasal 2 ayat 7. Ya, tadi tema khotbah saya Natal dan kuat menghadapi tantangan hidup. Kolose pasal 2 ayat 7. Filipi baru Kolose. Kolose 2 ayat 7. Saya baca. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi menurut Kolose 2 ayat 7, kuat, strong, kuat, itu disamakan, disinonimkan dengan arti ngoyot kalau bahasa Jawa, berakar. Nah, saudara-saudara, supaya saudara ketika menghadapi tantangan tahan, kuat, entah dari setan, ya, entah dengan modernisasi ini, saudara-saudara, dan yang lain-lain, saudara mesti berakar. Kalau saudara tidak berakar menghadapi tantangan hidup, saudara mudah tumbang, kayak buah yang dipaksakan. Sekarang kan banyak bahan kimia bikin subur daun, subur akar, subur batang, dan subur buah. Sebenarnya belum waktunya, dipercepat. Ya kalau dulu pohon jati itu puluhan tahun baru dipanen. Sekarang ada jati yang katanya bisa cepat, 5 tahun, 6 tahun sudah bisa dipanen. Tapi sepertinya dipaksakan. Nah, sebab apa-apa yang dipaksakan tidak berakar, dia akan mudah roboh. Jadi kata berakar itu yang pertama, benar-benar mendalam. Supaya saudara kuat menghadapi tantangan, saudara jadi orang Kristen harus benar-benar mendalam. Saudara jangan kayak benalu, sebab saudara kepingin kaya, sebab saudara sakit kepingin sembuh, nempel saja. Tapi kalau saudara sudah enak, tidak kuat, saudara tidak mendalam, tidak berakar. Makanya saudara harus jadi orang Kristen mendalam, mesti berakar. Ya. Saudara tahu pohon itu kalau akarnya ke dalam kuat, terus dia batangnya besar, tumbuh berpuluh-puluh tahun ke atas, rimbun besar, kena badai, pohon itu tetap teguh. Tapi kalau pohon itu tidak berakar dalam, mulai besar sedikit, kena tantangan, kena badai, langsung tumbang. Nah, kata kuat dalam Kolose 2 ayat 7 ini, saya terjemahkan bebas yang kedua, tak mudah roboh, tak mudah mutung, tak mudah putus asa. Semua orang yang sukses itu adalah orang-orang yang tak mudah roboh, yang tak mudah patah arang, tak mudah putus asa. Ya. Maka dari itu saudara-saudara, supaya saudara kuat, saudara mesti berakar di dalam Tuhan. Jangan mudah roboh. Saudara kena godaan masalah keuangan. Saudara berkata, sumber berkat itu dari Tuhan. Tuhan kasih aku kaya, sekarang habis. Puji Tuhan. Amin. Hidupku tidak bergantung ke uang, hidupku bergantung kepada Tuhan. Tapi dengan saudara kehabisan uang yang tadinya saudara kaya, saudara imannya makin kuat. Uangnya habis tapi imannya bertambah-tambah, ya. Sebab imannya bertambah-tambah, saudara tetap tenang, tetap damai, saudara tidak stres, kuat. Ya, saudara-saudara. Jadi kalau saudara perhatikan tak mudah roboh. Nah, kalau
tanam, berakar, itu artinya ada tanda-tanda kehidupan. Ya. Saudara kalau tanam pohon ya atau cangkokan mangga jambu, terus saudara taruh di semenan, terus saudara kasih tanah di atasnya, sepertinya tumbuh. Tapi dia tidak bisa berakar. Kena matahari, ya saudara, kena sinar, kena angin, roboh dia. Tidak kuat. Dan bukan hanya roboh, pohon itu tak akan pernah mengeluarkan buah. Pohon itu cepat mati. Sedangkan sudah berakar, ditanam aja masih bisa mati. Apalagi tidak tertancap dalam. Dia tidak ada tanda-tanda kehidupan. Coba kalau saudara nanam sesuatu, prosesnya benar, tertanam dengan baik. Saudara lihat daunnya tambah lebar, daunnya tambah banyak, batangnya tambah besar, tumbuhnya tambah tinggi. Tak lama kemudian saudara melihat ada bunganya, lama-lama ada buahnya. Buahnya yang awal 1-2 buah, tapi musim berikutnya buahnya tambah banyak, musim berikutnya pohonnya tambah banyak, buahnya tambah banyak. Kenapa? Yaitu kamulah ranting-rantingnya. Yesus itu pokok anggur yang benar, Yohanes 15. Dan kita akan berbuah-buah sebab kita berakar. Ya, jadi kata berakar itu benar-benar mendalam. Kalau mau jadi Kristen, Kristen tenan, jangan Kristen-Kristenan. Kalau saudara bergereja, berjemaat, jadi jemaat yang setia supaya saudara bertumbuh. Supaya saudara kuat imannya. Ya. Diingatkan firman, didoakan dan mendoakan. Dan saudara-saudara, kalau orang berakar berarti ada proses kehidupan. Nah, kalau ada kehidupan dalam hidup saudara, meskipun saudara sekarang masih kecil, sangat mungkin saudara besok menjadi besar. Meskipun saudara sekarang sakit, sebab ada tanda kehidupan, proses kehidupan terjadi dalam hidup saudara. Sangat mungkin beberapa saat kemudian saudara akan sembuh. Ya. Tapi coba kalau sudah cannot, mati, mau disiram, mau dikasih pupuk, mau diapain saja itu tetap mati, tidak bisa apa-apa. Tapi kalau berakar, apalagi kalau saudara beli cangkokan jambu yang dibohongi, saudara-saudara, itu sebenarnya sekarang kan ada pohon disiram bahan kimia, dia tidak gampang kering, lama keringnya. Ya, tapi kalau sudah diangkat, ditarik, tidak ada akarnya, cuman batang dipotong, ditaruh tanah, ditaruh pot, pasang pot, sepertinya pohon hidup. So disiram dengan bahan kimia, diawetkan, dia tidak cepat kering. Tapi kalau ditarik, tidak ada akarnya. Kalau tidak ada akarnya, mana mungkin bisa mengeluarkan buah. Saudara ingin jadi orang Kristen yang bertumbuh. Saudara ingin jadi orang Kristen yang berbuah-buah di dalam Tuhan. Tapi kalau saudara tidak mau berakar, itu nonsen. Itu tidak mungkin. Nah sekarang yang kelima, ya saudara-saudara, what can I do? Agar tetap kuat menghadapi tantangan-tantangan hidup. Yang pertama, saudara harus tertanam. Ya. Kata tertanam itu biji mangga, itu tertanam ke tanah. Saudara, nanti kalau saudara punya pohon mangga, tolong dicari biji mangganya ada apa enggak yang awal itu? Hilang, hancur dia. So dia tertanam, menyatu, masuk. Dan biasanya saudara, biji yang tertanam, biji itu hilang, mati. Saudara kalau tertanam di dalam Tuhan, tertanam, tertancap di bait Allah, di gereja ini, berjemaat di gereja ini. Egonya itu, kepentingan diri sendiri, puji namaku, ngambekan, tersinggungan, itu hilang. Ya, yang lama-lama itu hilang. Tapi yang keluar itu nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Sudah tertanam. Tapi kalau saudara nanam mangga, peloknya itu, tidak tahu biji mangga itu bahasa Indonesia ya biji mangga ya. Kalau orang Jawa bilang peloknya itu masih tetap ada terus. Kapan bisa jadi pohon mangga? Tapi kalau pelok itu habis.
Apalagi kalau saudara tahu pramuka, ya, pohon kelapa itu tunas bertunas. Terus saudara eman ini pohon kelapa, buah kelapa kering ini. Saudara mau pertahankan, ya enggak bisa jadi pohon kelapa. Harus hancur, harus habis, ya. Terus yang kedua, disiram saudara-saudara. Ya disiram apa? Saudara kayak begini, disiram firman ini. Ini kayak disiram. Saudara merasakan impartasi dari Roh Kudus. Saudara sepertinya disiram air Roh Kudus, dibikin subur, ya. Dimotivasi dengan firman Allah. Tadinya saudara sudah tidak kuat. Aduh, sudah tidak kuat aku. Saudara dikasih semangat lagi dengan firman, dikasih pengharapan oleh firman. Ya, Roh Kudus berbicara kepada saudara. Saudara semangat lagi. Tadinya sudah mau kering, mau mati, subur lagi. Akhirnya bertambah-tambah besar. Yang ketiga, ya perlu dirawat. Nah, ada aktivitas. Makanya saudara berjemaat, jangan cuma jadi penonton. Jangan cuma pasif. Terus ada pelayanan, bersaksi. Saudara yang bisa nyanyi, bergabung di paduan suara. Saudara yang senang dengan anak-anak, saudara bergabung di sekolah minggu. Saudara yang senang dengan musik, saudara bergabung di musik. Ya, saudara yang bisa pelayanan secara holistik, ya, sosial, saudara ikut membantu secara sosial. Saudara yang tenaga medis, saudara membantu orang yang butuh pelayanan medis secara cuma-cuma. Ada pelayanan, ada aktivitas. Saudara kalau punya pelayan, kayak yang jadi singer, kayak yang jadi WL ini, pemain musik. 1 jam sebelum ibadah mereka sudah datang, harus latihan. Ya, itu pelayanan. Ya, datang duluan, biasanya pulang terakhir. Ya. Apalagi di sini ada Pak Bambang itu bagian keamanan, saudara parkir. Pak Bambang itu ngunci pagar terakhir dia, tapi dia datangnya duluan. Tapi nanti kalau pulang saudara sudah sampai di rumah, Pak Bambang kalau semua sudah pulang, yang diparkir sudah ada, baru dia pulang. Itu bagian dari pelayanan. Tapi coba kalau saudara tidak punya tanggung jawab di gereja, pulang mau hujan, gereja mau sepi, ada yang datang atau tidak datang, saudara tidak peduli. Saudara tidak peduli. Itu pelayanan. Ya. Saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, kalau saudara ingin merawat kekristenan saudara mesti pelayanan. Saudara kuat di dana, saudara pakai dana itu untuk pelayanan. Saudara kuat di tenaga, saudara pakai tenaga itu dalam pelayanan. Saudara kuat di pemikiran, ide-ide, saudara cerdas, itu gunakan untuk pelayanan. Jangan cuma digunakan untuk memperkaya diri sendiri. Oke, yang terakhir, konklusinya penutup, saudara-saudara, baca 1 Yohanes pasal 4 ayat 4. Suratan 1 Yohanes pasal 4 ayat 4. 1 Yohanes pasal 4 ayat 4. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari semua tantangan yang mau nyerang kita. Amin. Yesus lebih besar di dalam kita. Yesus yang lahir di Bethlehem, ya saudara-saudara, di atas palungan. Yesus yang lahir di Bethlehem ditandai dengan kesederhanaan dan kemewahan. Yesus yang lahir di Bethlehem di mana semua tempat penginapan rumah orang tidak mau terima dia. Sepertinya Yesus itu kecil, tidak ada nilai. Tapi sebenarnya Yesus itu adalah Allah yang menjelma jadi manusia supaya kita yang kecil bisa besar di dalam Tuhan. Supaya kita yang hina, Yesus sudah terhina supaya kita bisa mulia di dalam Tuhan. Yesus lebih besar. Jangan takut. Tantangan demi tantangan yang saudara hadapi, kelihatan tidak kelihatan, kecil, besar, di bidang pekerjaan, di keluarga, di anak, di apapun juga saudara bertahan. Yesus
lebih besar. Kita nyanyikan Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Yes, Lord. Yesus lebih besar. Nyanyi dengan iman. Mungkin saudara katakan, saya tidak kuat Pak Pendeta menghadapi tantangan seperti ini. Yesusmu yang lahir ke dunia itu besar. Amin. Kalau dia besar, kalau dia lebih besar dari semua yang ada di dunia ini, berarti dia mampu menolong kita. Tapi kalau masalah kita lebih besar dari kita yang mau mengatasi masalah, kitanya lebih kecil, kita tak berdaya. Amin. Di dalamku, amin, selama-lamanya. Yesus lebih besar. Yesus lebih. Apa tantangan saudara? Atau fisik saudara lemah, sakit, ada mujizat, ada keajaiban. Atau bisnis saudara macet, ada keajaiban. Amin. Atau rumah tangga saudara ada tantangan, ada pemulihan di dalam Tuhan. Yesus lebih besar. Amin. Yesus lebih besar. Dia bisa mengubah hari esok saudara menjadi lebih baik. Amin. Mari kita berdiri. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Masih bisa diubah nasib saudara, rumah tangga saudara, pekerjaan saudara, kesehatan saudara, masih bisa diubah. Amin. Natal dan kuat menghadapi tantangan hidup. Amin. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Mari angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri di dada saudara. Yesus lebih besar. Amin. Yesus, Engkau bisa mengubah, Engkau bisa memulihkan, Engkau bisa menolong. Amin. 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 Aku mau berakar di dalam Engkau Yesus. Amin. Aku mau makin dalam di dalam Engkau Yesus. Lebih besar. Yesus lebih besar. Di dalamku coba katakan, di dalamku selama-lamanya. Di dalamku malam. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu di dalam ibadah pranatal malam hari ini. Haleluya. Natal dan kekuatan di dalam menghadapi tantangan hidup. Natal memberikan kekuatan baru sebab Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Yesus datang mengubah nasib manusia. Terima kasih Tuhan.
Yesus datang mengangkat kami lebih tinggi. Terima kasih Tuhan, semua yang melayani, semua yang hadir diberkati oleh Tuhan. Bahkan yang mengikuti rekaman ibadah ini juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Sekarang kami bersatu hati berdoa untuk kewatian Bapak Denny pasca operasi prostat di Surabaya. Tuhan terus pulihkan. Kami berdoa untuk Bapak Heriono Tokotosari yang sedang opname di Rumah Sakit Siloam hari ini juga. Dalam nama Yesus, Engkau pulihkan Bapak Heriono ini Tuhan. Kami berdoa juga untuk Bapak Bambang Irawan yang juga sejak tadi opname di Rumah Sakit Kalianget Tuhan. Engkau pulihkan kawan ini dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu kawan mengalami kesembuhan yang ajaib dari Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa yang lain-lain yang sakit, yang kami tidak sebut nama-nama mereka satu persatu. Tapi kami percaya Tuhan memulihkan, dan juga termasuk Bapak Hance Tuhan. Engkau pulihkan Tuhan. Oh haleluya, asam lambungnya yang tinggi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dan terima kasih. Kami menyerahkan juga Bapak Sukarji yang malam ini juga ada bersama-sama dengan kami. Dalam nama Yesus pulihkan kesehatannya. Ibu Jeneta juga dalam nama Yesus. Bilur-bilur-Mu menjadi kesembuhan bagi mereka semuanya. Terima kasih Tuhan. Rencana Natal kami terus serahkan ke dalam tangan-Mu. Tahun ini kami Natal secara ekonomis, secara suasana yang sangat-sangat sederhana. Sebab kami sedang menghadapi krisis COVID seperti ini Tuhan. Tapi kami percaya memang Natal itu ditandai dengan kesederhanaan. Terima kasih Tuhan, berkati Sumeneb. Terima kasih, berkati Indonesia, pulihkan Indonesia. Terima kasih Tuhan, semua tadakan kedua tangan minta berkat. Engkau Allah Jehovah Jireh, Engkau Allah El Shaddai, Engkau Allah El Gibor. Untuk itu kiranya anugerah dan sejahtera Allah Bapa, cinta damai di dalam Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, sukacita, semangat dari Roh Kudus turun atas kami semua hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha. Yesus datang kedua kalinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata amin.